Dari data tersebut, kita disuruh mencari koefisien B1, B2, dan A, dan juga persamaan regresi linear bergandanya. Untuk mencari kedua soal tersebut, di sini kita harus mencari persamaan 1 sampai 3, di mana persamaan 1 sampai 3 mempunyai rumus yang berbeda-beda, seperti yang ada pada slide berikut. Lalu, dari data tersebut yang tadi kita sudah lihat, di sini kita harus mencari di Excel. Sigma X1Y, Sigma X2Y, Sigma X1 pangkat 2, Sigma X2 pangkat 2, dan Sigma X1 kali X2. Setelah kita mendapatkan jumlah dari semua data tersebut, lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Misalnya di sini persamaan 1, Sigma Y sama dengan NA tambah Sigma X1 B1 ditambah Sigma X2 B2, di mana bisa dilihat di sini A-nya itu karena N-nya ada 10, berarti koefisien A-nya itu 10, B1-nya itu Sigma X1, di sini kita lihat 75, dan Sigma X2 yaitu 40. Lalu kita bisa memasukkan koefisien tersebut dan menjadi persamaan 1. Lalu yang kedua yaitu Sigma X1Y1 untuk persamaan 2 ya, yaitu Sigma X1A ditambah Sigma X1 pangkat 2 B1 ditambah Sigma X1 kali X2 B2, di mana koefisien A-nya itu 75, koefisien B1-nya 589, dan B2-nya 314. Lalu yang untuk persamaan ketiga, rumusnya Sigma X2Y sama dengan Sigma X2A ditambah Sigma X1 kali X2 B1 ditambah X2 pangkat 2 B2, di mana koefisien A-nya itu 40, koefisien B1 itu 314, dan B2 170. Lalu ketika sudah kita mendapatkan 3 persamaan tersebut, jika kita sudah mendapatkan 3 persamaan tersebut, kita harus mengeliminasi persamaan untuk mendapatkan A, B1, dan B2, di mana pertama-tama saya akan mengeliminasikan persamaan 1 dan 2. Bisa dilihat di sini saya akan menghilangkan untuk A-nya, jadi saya mengalihkan min 7,5. Jadi di sini saya mendapatkan persamaan 4 yaitu 8 tambah 26,5 B1 ditambah 14 B2. Lalu untuk mencari persamaan kelimanya, saya mengeliminasi persamaan 1 dan 2, di mana saya di sini juga saya mau menghilangkan nilai A-nya. Jadi kita persamaan 1 kita kalikan dengan min 4, di mana dari hasil eliminasi tersebut saya mendapatkan persamaan 5, yaitu 5,1 sama dengan 14 B1 ditambah 10 B2. Setelah mendapatkan persamaan 4 dan 5, kita eliminasikan lagi persamaan 4 dan 5-nya. Di mana di sini persamaan 4 saya kalikan dengan min 0,5283 karena saya ingin mencari B2-nya. Di mana di sini saya mendapatkan B2 sama dengan 0,333. Lalu saya substitusikan hasil dari eliminasi persamaan 4 dan 5, di mana menghasilkan B2 0,333 ke persamaan 5, di mana kita menemukan B1-nya hasilnya yaitu 0,126. Lalu setelah mendapatkan B1 dan B2, kita akan mencari A-nya dengan memasukkan substitusi B2 dan B1 ke persamaan 1. Bisa dilihat di sini 29 sama dengan 10A ditambah
karena kita sudah mendapatkan hasil B1, jadi 75 kali 0,126 ditambah 40 dikali 0,33 menghasilkan 22,77. Karena kita mau pindah ruas, jadi 29 dikurangi 22,77 sama dengan 10A, dimana 0,623 ini dibagi 10 sama dengan 6,23, dimana A-nya mendapat 6,23. Setelah mendapatkan nilai A, B1, dan B2, kita masukin ke persamaan regresi, dimana Y sama dengan nilai A-nya kan tadi kita sudah dapat 6,23 ditambah 0 B1-nya 0,126 X1 ditambah B2-nya tadi yang sudah di ini 0,333 X2. Jadi itulah persamaan regresi dari soal tersebut. Intercept. Secara matematis, intercept merupakan suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu kartesius pada saat nilai X sama dengan 0. Secara statistika, nilai intercept merupakan nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Y berarti permintaan, X1 berarti harga, X2 berarti pendapatan. Persamaan yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 0,621 ditambah 0,043 X1 ditambah 0,303 X2. Dari persamaan tersebut, didapatkan hasil A atau intercept adalah 0,631, hasil X1 atau slope adalah 0,043, hasil X2 atau slope adalah 0,333. Makna dari intercept dari persamaan itu sendiri ialah A atau intercept itu bermakna bahwa jika harga X1 dan pendapatan X2 adalah 0, maka jumlah permintaan atau Y sebesar 0,621. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Usman, NPM 19121054. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, di sini berikutnya adalah jelaskan makna koefisien regresi dari B1 dan juga B2 tersebut. Baik, koefisien regresi adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel yang bebas. Nah, semakin besar nilai koefisien, maka semakin besar juga kontribusi perubahan. Demikian juga pula sebaliknya akan semakin kecil. Untuk kontribusi perubahan sendiri atau kontribusi perubahan variabel X ditentukan oleh koefisien regresi positif ataupun negatif. Yang pertama ada keterangan Y di sini ialah IPK mahasiswa, X1 adalah presensi, serta X2 adalah frekuensi belajar. Untuk persamaannya sendiri yang telah teman saya dapatkan yaitu Y sama dengan 0,621 ditambah 0,043 X1 ditambah 0,333 X2 mendapatkan hasilnya yaitu A sama dengan 0,621, X1 sama dengan 0,043 serta X2 sama dengan 0,333. Nah, apa sih maknanya dari koefisien regresi B1 dan B2? Yaitu B1 yang hasilnya adalah 0,043 menjelaskan bahwa jika presensi X1 sama dengan 1, maka jumlah IPK mahasiswa naik sebesar 0,043% dengan asumsi bahwa frekuensi belajar sama dengan X2 sama dengan 0. Sedangkan B2 yang hasilnya adalah 0,333 menjelaskan bahwa jika frekuensi belajar sama dengan dalam kurung X2 sama dengan 1, maka jumlah IPK mahasiswanya yaitu menurun sebesar 0,333% dengan asumsi di sini bahwa frekuensi belajar dalam kurung X1 sama dengan 0. Sekian pembahasan dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon maaf.